Oh Indra, habis gue nih. Iya. Gue tadi liat Vina tuh live di TV. Kalian masih nggak ngobrol? Itu deh bro. Berasa kayak hantu gue. Makin invisible aja di mata dia. Dengar ya, Bapak Ibu mau saya bikin 1000 fitur pun saya nggak masalah, selama waktunya masuk akal. Kamu jangan seenaknya lepas tanggung jawab. Tanggung jawab harus ditimpalin sama hak. Hak saya adalah waktu. Kamu kenapa sih? Kamu tuh yang kenapa? Apa hak kamu nyuekin aku kayak gini? Aku ini hantu apa gimana? Ya udah Indra. I'm sorry. Maaf. Kamu udah bullshit nih. Kamu pikir kamu doang yang kehilangan anak? Kamu doang yang menderita? Aku enggak. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Will yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan dibintangi oleh Morgan Oey bersama Anggika Bolsterli. Film ini adalah lanjutan dari film trilogi I Will Survive. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Andra yang mempunyai hobi bersepeda. Andra bersama istrinya mempunyai keretakan rumah tangga yang membuat Andra memiliki niat bersepeda di hutan yang belum pernah ia kunjungi. Tetapi karena Andra yang terlalu stres memikirkan masalah rumah tangganya, ia pun terjatuh sampai tangan dan kakinya patah. Hal itu yang membuat Andra harus bertahan hidup di hutan tersebut selama berhari-hari. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Kamu udah bullshit nih. Kamu pikir kamu doang yang kehilangan anak? Kamu doang yang menderita. Aku enggak. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya beberapa orang yang sedang bersepeda di gunung. Terlihat mereka sedang mengadu kecepatan untuk sampai ke puncak tertinggi di gunung tersebut. Ternyata seorang pria bernama Andra yang sampai di puncak tertinggi itu dan disusul oleh Dodi. Kemudian mereka berkenalan satu sama lain. Tak lama dari itu, temannya Dodi yang bernama Ramon datang dan langsung berkenalan dengan Andra. Lalu Dodi mengatakan bahwa di bawah gunung ada seorang penjual ubi bakar yang sangat enak dan mengajak Andra untuk pergi ke sana. Namun Andra menolaknya dengan alasan sedang ada urusan. Kemudian Dodi memberitahu cara untuk pergi ke bawah gunung dengan melewati banyak rintangan yang membuat trek tersebut berbahaya untuk dilewati. Maka dari itu, untuk pergi ke sana harus didampingi dan tidak boleh pergi sendirian. Lalu sebelum Andra pulang, Dodi memberikan kartu namanya. Sesampainya Andra di rumah, terlihat dia dan istrinya yang sedang marahan sejak kematian anak dan ayahnya di sebuah kecelakaan. Kejadian tersebut dikarenakan Andra tidak dapat mengantar anaknya karena pekerjaan. Terpaksa ayahnya yang mengantarnya, padahal ayahnya tidak dapat menyetir mobil dengan baik. Kemudian saat Andra sedang mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba dia ditelepon oleh temannya yang bernama Dani. Di sini Dani bertanya apakah Andra curiga kepada istrinya. Karena yang Dani tahu, dunia selebritis banyak yang melenceng. Tetapi Andra tidak menaruh rasa curiga apapun terhadap Vina, istrinya. Oh Indra, habis gue nih. Iya. Gue tadi liat Vina tuh live di TV. Kalian masih nggak ngobrol? Itu deh bro. Berasa kayak hantu gue. Makin invisible aja di mata dia. Tak lama dari itu, Andra ditelepon oleh rekan kerjanya untuk membicarakan proyek yang sudah disiapkan untuk meeting besok pagi. Tetapi Andra terlihat emosi karena atasannya menyuruh untuk membuat 2 proyek yang menurutnya membuang-buang waktu serta tenaga. Setahu gue, tugas leader tuh bukan cuma buat bikin keputusan di belakang, tapi justru bisa lihat ke depan sebelum dieksekusi. Masa gue harus bikin dulu dua-duanya baru ada keputusan? Masa harus habis waktu dan tenaga dulu? Keesokan pagi setelah Andra selesai mandi, ia melihat baju kotor Vina terpisah dengan baju kotornya. Kemudian ketika sedang meeting, terlihat Andra sedang berdebat dengan para atasannya. Lalu atasannya menyuruh Andra untuk membuat fitur baru di proyeknya dengan waktu yang singkat dan membuat Andra sangat emosi. Dengar ya, Bapak Ibu mau saya bikin 1000 fitur pun saya nggak masalah, selama waktunya masuk akal. Kamu jangan seenaknya lepas tanggung jawab. Tanggung jawab harus ditimpalin sama hak. Hak saya adalah waktu. Udahlah, kalau misalnya Bapak merasa saya nggak kompeten, pecat aja, nggak apa-apa. Kemudian Andra memanggil Vina, tetapi Vina tidak menggubrisnya yang membuat Andra semakin emosi.
Andra emosi karena selama ini dia sudah terlalu sabar menghadapi sikap Vina yang selalu cuek terhadapnya. Ternyata alasan Vina mencueki Andra karena setiap melihat Andra, ia selalu teringat kesalahan Andra atas kematian anaknya. Lalu Andra yang sangat emosi pun pergi dari rumah. Kamu kenapa sih? Kamu tuh yang kenapa? Apa hak kamu nyuekin aku kayak gini? Aku ini hantu apa gimana? Ya udah Andra. I'm sorry. Maaf. Kamu udah bullshit nih. Kamu pikir kamu doang yang kehilangan anak? Kamu doang yang menderita? Aku enggak. Ketika Andra sedang di mobil, ia mencari lokasi tempat yang pernah diberitahu oleh Dodi. Padahal Dodi sudah pernah berkata, jika ingin pergi ke sana, jangan pergi sendirian karena sangat berbahaya. Tetapi Andra yang sedang banyak pikiran pun nekat untuk pergi sendiri. Lalu ketika sedang di perjalanan, Andra yang sambil memikirkan semua masalahnya pun terjatuh yang membuat kaki dan tangannya patah sehingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, ternyata hari sudah malam. Kemudian Andra mengecek bagian tubuhnya yang patah dan menggeser tangannya yang patah. Lalu Andra membuka HP-nya dengan tujuan menghubungi temannya. Namun sayangnya tidak ada sinyal. Tak lama dari itu, tiba-tiba ada ular yang menghampirinya. Karena Andra tahu tidak dapat berbuat apa-apa, ia pun mengusirnya dengan cara menyalakan lampu di helmnya. Di sisi lain, terlihat Vina sedang bersama teman kerjanya untuk mengantarnya pulang. Sebelum turun dari mobil, temannya berkata ia tidak dapat melihat Vina yang selalu sedih dan ingin serius dengan Vina. Kemudian ketika Vina turun dari mobil, tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya. Kamu yakin mau turun di sini? Itu masih rumah gue, Nok. Gue mau pulang kemana lagi? Kamu udah gak bahagia di sini. Bukannya seharusnya rumah yang bikin kita bahagia. Aku udah gak kuat lihat kamu kayak gini. Aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Bye. See ya. Keesokan paginya, Andra terbangun karena merasa kehausan. Lalu ia pun meminum air embun dari daun di dekatnya. Setelah itu, Andra membuat video untuk menceritakan kejadian yang ia alami dengan tujuan mengirim video tersebut ke temannya. Jadi kemarin gue jatuh, nyusruk parah. Buat siapapun yang nonton video ini, please tolong lacak lokasi gue. Tak lama dari itu, Andra mendengar suara air di dekatnya dan dengan cepat ia pergi ke sumber suara tersebut dengan cara mengesot. Kemudian Andra menemukan sungai dan dengan senang ia pun langsung mencuci muka dan meminum air sungai tersebut. Dengan ajaib, kaki dan tangannya Andra sembuh total dan juga ada Dodi yang memanggil di belakangnya. Tetapi saat Andra menceritakan kejadiannya, Dodi berkata semua itu mustahil dan Andra tidak pernah pergi kemana-mana. Asli bro, gue udah broken banget bro. Tadi ini bentuknya gak wajar, gue gak bisa gerak sama sekali. Lo harus percaya ini ajaib bro. Gak mungkin Ra, orang dari kemarin lo tuh gak kemana-mana. Lalu Andra pun bangun dari tidurnya dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kemudian karena Andra yang sangat kelaparan, ia pun memakan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Setelah itu ia pun membuat video lagi untuk mengirim kepada temannya dan berusaha mencari sinyal. Lalu Andra juga membuat video untuk meminta maaf kepada Vina karena sudah terlalu kasar kepadanya. Hai Vin, minta maaf ya. Aku minta maaf banget sama kamu. Kemarin aku kasar banget. Sebenarnya aku tahu kenapa kamu ngindarin aku. Kau pernah bilang ke aku, Raffi itu duplikat fotokopi aku. Terlihat di sini Andra sudah sangat depresi dengan keadaannya saat ini. Namun tiba-tiba ayahnya datang yang membuat Andra sangat kaget. Kemudian ayahnya berkata bahwa ia sangat kagum dengan mobil listrik karena terlalu canggih. Lalu ayahnya juga menceritakan tentang kejadian kecelakaan yang membuat Andra menjadi sangat merasa bersalah. Wah, bapak ngebut. Tiba-tiba mobilnya belok kanan sendiri enggak? Kaget papa. Refleks papa banting ke kiri supaya ke tengah lagi. Ada motor ngelier mau ke tengah. Raffi teriak, kakek. Papa banting setir ke kiri lagi. Nggak sempet ngerem. Trotoar nggak. Tebus.
nyusruk ke waduk. Pada malam harinya, Andra membuat video lagi. Tetapi di sini terlihat ia sudah mulai halu dan mengira ada beruang madu yang duduk dekat dengannya sambil membaca buku. Kemarin ada beruang madu dong, duduk di sini nih sambil baca buku. Kemudian ketika sedang menghalu, Andra menggali tanah di sampingnya dan menemukan kompas milik Dodi yang terkubur di sana. Keesokan paginya, Andra yang baru bangun pun dihampiri oleh seorang anak kecil yang ternyata itu adalah Raffi anaknya. Di sini Andra meminta maaf kepada Raffi karena tidak dapat mengantarnya untuk lomba karena takut kehilangan pekerjaannya. Lalu Raffi menanyakan apakah Andra sedang marah kepada Vina. Kemudian Andra menjawab bahwa ia sedang terbawa emosi saja dan sudah siap jika Vina meminta untuk berpisah. Lalu Andra menceritakan bahwa semenjak kejadian kecelakaan itu, hidup mereka berubah total. Andra dan Vina seperti tidak mempunyai semangat hidup lagi karena menurutnya bukan keluarga namanya jika hanya ada 2 orang. Sejak kejadian kecelakaan kamu, hidup kami berubah. Ibu udah gak ada semangat hidup lagi. Keluarga ini udah gak ada fungsinya lagi. Bukan keluarga namanya kalau cuma berdua aja. Namun Raffi merasa bahwa Andra dan Vina menyalahkannya karena akibat Raffi meninggal. Kemudian Raffi bertanya kenapa dulu ayah dan ibunya menikah. Padahal dulu juga Raffi belum ada karena belum lahir. Lalu di sini Andra tersadar bahwa ia sangat mencintai Vina dan memulai kembali semangat hidupnya. Setelah itu ia pun berusaha untuk pergi menggunakan kompas yang ia temukan. Lalu Andra yang sudah tidak kuat pun pingsan yang membuat HP-nya terlempar. Beruntung saat HP-nya terlempar terdapat sinyal yang membuat semua videonya terkirim ke teman-temannya. Tak lama dari itu Andra sudah dibantu oleh Dodi bersama warga untuk dibawa ke rumah sakit. Scenes berpindah memperlihatkan Andra yang sedang tertidur dan didatangi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Vina yang terlihat sudah babak belur dan langsung meminta maaf kepada Andra. Dan film pun berakhir.